wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'an maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa salafun salihin wa ala nawa jamil masyayikhana wa mu'alimina Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah ma'asyarul hadirin aba wal ikhwan wal mustami'in al mayamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjumpakan kita kembali. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita kembali. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu bisa duduk di majelis ilmu, duduk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini selalu kita syukuri, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita insyaallah ke golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita juga termasuk insyaallah golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan kalau kita diwafatkan nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah berkat salawat kepada beliau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan demi kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan demi kesusahan apapun bentuknya. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang membuat kita senang di dalam hidup di dunia ini, dan senang juga kelak di dalam barzakh, dan senang juga kelak insyaallah di akhirat nanti dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak-bapak, kita lanjut kembali dari pelajaran kita dalam membaca kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih bi ulumi bidarin amin. Wa ma'nahu qala Allah taala man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'nahu man yattaqilla ta'ala bis-sabri yaj'al lahu makhraja min asy-syada'id wa minha adz-dzafar bil a'da. Wa qala Allah ta'ala fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa minha bil murad qala Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kita menyambung dari berkisar tentang masih masalah sabar. Masih masalah sabar. Itu sering ayat ini sering kita dengar yang berkisar tentang kesabaran dan berhubungan dengan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan baginya rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang
tidak dikira-kiranya, rizki yang tidak disangka-sangkanya. Tapi bagaimana ini? Kata Imam Ghazali, maksudnya mayyattaqillahi ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah bisabri. Barang siapa yang bertakwa dengan Allah bisabri, dengan kesabaran. Ternyata ketakwaan kepada Allah ini butuh sabar. Butuh kesabaran. Bertakwa kepada Allah ini butuh kesabaran. Itu tidaklah bertakwa kepada Allah itu selalu berjalan dengan mulus. Tidaklah bertakwa kepada Allah ini selalu berjalan dengan gampang dan mudah. Masa untuk ibadah saja, masa untuk ibadah saja, masa untuk ibadah saja. Kadang keluar, kadang dari kata-kata, dari kalimat dari mulut kita, masa. Itulah jalur ketakwaan kepada Allah. Tidak semuanya dengan mudah. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mana ada kegampangan dalam sujud di depan Ka'bah. Tidak ada gampang sujud di depan Ka'bah. Sulit untuk sujud depan Ka'bah. Baca Al-Quran depan Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud langsung kena gampar oleh Abu Jahal. Langsung kena tabok oleh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud membaca surah Ar-Rahman. Itu di zaman Nabi Muhammad. Kemudian di kota Madinah. Kemudian selanjutnya. Artinya maksudnya adalah man yattaqillah bisabri, barang siapa yang bertakwa kepada Allah umum, apapun bentuk jenisnya ketakwaan, bisabri dengan kesabaran, yaj'al lahu makhraja minasyada'id. Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan, kesulitan akan diberikan oleh Allah. Kesusahan di dalam jenis apa? Seperti musibah, seperti bala, seperti juga api neraka. Api neraka. Kalau kita bertakwa kepada Allah dengan kesabaran, Allah akan lepaskan kita dari syada'id. Apa syada'idnya? Api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kubur juga termasuk kesulitan. Sakratul maut itu termasuk kesulitan. Jangan dikira sakratul maut itu mudah. Sakratul maut itu mudah bagi orang mukmin, sulit bagi orang kafir, munafik, sulit sakratul maut. Orang mukmin itu diberikan insyaallah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan karena mereka diberikan oleh Allah kabar gembira sebelum mereka wafatnya. Nah ini dikatakan lagi, kata Imam Ghazali dalam ayat ini, wa minha, dan begitu juga dhafar bil a'da, begitu juga orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia sabar, Allah akan berikan kemenangan dari musuh-musuhnya. Kemenangan dari musuh-musuh. Jadi ma'asyiral hadirin, kalau kita mengalami masa peperangan, maka peperangan tersebut akan kita menangkan, ditolong oleh Allah kalau kita bersabar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid itu ketika melihat muslimin kenapa mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi musuh, Khalid bin Walid melihat apa kurangnya di muslimin ini. Mereka sholat. Itu apa kekurangannya? Oh, ternyata mereka kurang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mereka kurang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Khalid bin Walid yang kurang di mereka? Mereka kurang menggunakan siwak. Mereka kurang menggunakan siwak. Langsung Khalid bin Walid memerintahkan sahabat mencari kayu siwak dan membagi-bagikan ke semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan siwak. Ketika mereka hendak berperang, ketika mereka hendak sholat, ketika mereka hendak melakukan ibadah-ibadah, dibagikan siwak oleh. Nah, ketika itu semangat dan
menimbulkan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Nah ini perihal tapi ya sebelumnya itu syahada sebelumnya itu mengalami kesulitan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Awali dulu dengan kesulitan, tidak mungkin ada kemudahan, tidak mungkin ada kata-kata jalan keluar kalau tidak ada sebelumnya ada kesulitan. Tidak mungkin, pasti ada kesusahan dulu, baru ada nama jalan keluar, baru ada nama kemudahan. Tidak mungkin langsung ada kata-kata kemudahan sebelum ada kata-kata kesulitan. Tidak mungkin itu. Awali dulu dengan kata-kata kesulitan, baru ada kata kemudahan. Tidak mungkin langsung ada pluk, langsung mudah. Nah, kau keluar kata-kata mudah tuh karena diawali sebelumnya sulit dulu baru datang mudah. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita jalani dengan kesabaran, Allah akan berikan dua kemudahan. Allah akan berikan dua kemudahan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kemudian kita jalani dengan kesabaran, Allah akan berikan dua kemudahan, bahkan lebih, bahkan min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa dikira-kira. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala dari ayat lain. Dari ayat lain, fasbir innal akibata lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Fasbir ini tujuannya kemana? Allah perintahkan fasbir ya Muhammad. Fasbir ya Muhammad alal adza musyrikin. Sabar wahai Muhammad, sabar wahai Rasul atas gangguan-gangguan orang muslim, atas gangguan orang-orang musyrik. Atas gangguan-gangguan orang musyrik, sabar ya Muhammad. Fasbir ya Muhammad ala adal musyrikin qaumaka kama sabara Nuh ala adal qaumih, sebagaimana Nabi Nuh bersabar atas gangguan kaumnya. Sebagaimana Nabi Nuh atas gangguan kaumnya. Ini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah memberikan contoh kepada Nabi Muhammad umat sebelumnya. Allah memberikan contoh kepada Nabi Muhammad umat sebelumnya, agar Nabi Muhammad bersabar sebagaimana sabarnya umat sebelumnya, yaitu umat Nabi Nuh. Nah begitu juga kita, sabar. Kenapa? Sabar sebagaimana sabar orang-orang sebelum kita. Sabar sebagaimana orang-orang sebelum kita. Insyaallah yang bersabar ini akan dimasukkan innal akibata lil muttaqin. Akibahnya apa? Akibahnya itu adalah nasr, pertolongan. Pertolongan, wadzafar, keberuntungan, kemenangan, alal a'da, atas musuh-musuh, alal amrad, atas penyakit-penyakit, akan Allah berikan untuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ma'asyiral hadirin, ini ayat yang disampaikan oleh Allah untuk orang yang bersabar. Kemudian dari ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut wa tammat kalimatu rabbika husna, kalimatu rabbikal husna ala bani Israil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan
kalimat yang sempurna bagi orang-orang Bani Israel dengan mereka wa'adahum bin nasr, dengan mereka dijanjikan oleh Allah kemenangan ala aduwihim, atas musuh-musuh mereka, wa tamkin fil ard min ba'dihim, dan mereka akan menetap di muka bumi ini setelah musuh-musuh mereka tersebut. Ini tapi dengan syarat bima sabaru, dengan catatan mereka bersabar ini. Dan diriwayatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan termasuk nabi dari Bani Israel. Nabi Yusuf ini kan termasuk nabi dari Bani Israel. Nabi Yusuf ini dia punya ayah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah Nabi Ishak. Asal kata Israel itu dari Nabi Ishak. Israel itu salah satu nama nabi. Salah satu nama nabi. Makanya kita tidak boleh jahatnya Israel. Jangan kita langsung Israel itu salah satu nama nabi. Apa? Kalau kita bilang jahatnya Israel, ganti jangan, tapi negara Israel. Atau Bani Israel atau kaum Israel. Kenapa? Karena Israel itu nama nabi. Diriwayatkan nama kedua daripada Nabi Ishak. Nama lain daripada Nabi Ishak. Jadi jangan kita Israel ini. Jangan. Negara Israel. Negara Israel ini termasuklah namanya kaum Israel. Nabi Yusuf ini salah satu daripada keturunan daripada Bani Israel. Makanya Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Bapaknya manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Bapaknya manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Dari mana? Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Nabi Ishak ini yang mana dari ibunda Siti Sarah. Nah, dari Nabi Ishak ini keluar anak banyak. Salah satunya yaitu Nabi Allah Yakub tadi. Dari Nabi Yakub ini keluar pula anak banyak. Keluarlah di situ ada Yahuda, ada Yahudi. Ada Yahuda, Yahudi adalah di situ terus. Ada Nabi Yusuf juga, anak-anak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya anak Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ini salah satunya Allah Subhanahu wa taala contohkan kesabaran yang ada pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini diceritakan sabarnya 2 kali. Nabi Yusuf ini diceritakan sabarnya dua kali. Di situ yang pertama sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya. Ketika dibuang oleh saudaranya ke sumur. Ketika dibuang oleh saudaranya ke sumur. Itu Nabi Yusuf, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kalau bakal dibuang. Dia tidak tahu kalau bakal diasingkan, bahkan bakal jadi budak hamba sahaya, tidak tahu dia. Tanpa keinginan dia hal-hal tersebut. Tapi dia tetap sabar. Dan ketika saudaranya datang ke Mesir, masih diterima oleh Nabi Allah Yusuf. Tidak, Nabi Allah Yusuf membalas dan masih diterima oleh Nabi Yusuf. Masih diterima dan dimaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabarnya Nabi Yusuf itu atas godaan. Godaan dari Zulaikha. Kata para ulama,
sabar yang pertama sama sabar yang kedua, pahala yang besar yang didapatkan oleh Nabi Allah Yusuf adalah sabar yang kedua ini. Sabar atas godaan Zulaikha. Kenapa bisa begitu? Kalau sabar yang pertama itu bi ghairi ikhtiyar, tanpa kemauan dia. Tanpa kemauan dia. Dia masih kecil. Kemudian itu tanpa kemauan beliau. Kalau yang kedua ini sabar atas kemauan beliau sendiri. Dengan kemauan beliau sendiri. Bagaimana tidak? Nabi Yusuf masih muda, tahan dirinya, tidak maksiat. Dan di tempat yang sepi, tidak ada yang tahu, hanya sabar Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf, Zulaikha itu paling cantik, tercantik, tapi tetap sabar Nabi Allah Yusuf, tetap sabar Nabi Allah Yusuf. Dan Nabi Allah Yusuf pada saat itu budak, hamba sahaya yang harusnya nurut, dengan majikannya, yang harusnya ngikutin apa mau majikannya. Tapi Nabi Yusuf tetap sabar, tidak boleh taat dengan makhluk, tapi maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'atan lil makhluk, maksiatan li khaliq. Tidak ada taat dengan makhluk kalau itu maksiat dengan Allah. Nah, ini dikatakan bahwasanya kesabaran yang ini yang besar untuk Nabi Yusuf, dan sabar pula masuk penjara. Dan sabar pula masuk penjara habis itu. Masuk penjara itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan ini lebih sulit, lebih sulit daripada kita sholat tanpa sejadah. Masih gampang, masih bisa sholat. Sholat tanpa karpet masih bisa sholat, masih lemah. Tapi yang sulit itu kalau nak kuat-kuat untuk jago mato, jago mulut. Nak kuat-kuat untuk jago mato ini lebih sulit. Nak kuat-kuat jago mulut ini lebih sulit. Nah, ini. Makanya kita sabar atas ketaatan, sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Kata Rasulullah, apa jawabannya? Afdalut ta'at tarkul maksiyah. Kata Rasulullah, keafdalnya ketaatan, paling afdalnya suatu ketaatan adalah meninggalkan kemaksiatan. Ini. Kita taat dengan Allah. Taat salat 5 waktu, salat 5 waktu. Betul. Puasa Ramadan, puasa. Ya, kenapa? Karena taat dengan Allah. Tapi ada yang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ada. Apa? Taat dengan wong tua. Taat dengan wong tua. Ngapa lebih sulit? Karena kita kadang nganggap wong tua itu biasa baik. Karena tiap hari ketemu. Karena tiap hari nyingok. Karena kadang-kadang kita tahu aib wong tua kita. Karena kadang-kadang kita tahu kekurangan wong tua kita. Karena kita kadang-kadang tahu kesalahan wong tua kita. Karena kadang-kadang kita tahu sedikit banyak yang tidak bagus, yang tidak baik dari wong tua kita. Jadi kita anggap nah, itu sulitnya itu sulitnya itu sulit. Itu taat dengan Allah, rajin taat sama Allah, taat dengan Rasulullah. Tapi ketika taat sama wong tua, sulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana aniskurli wal walidaini. Dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat dengan wong tua harus taat dengan Allah, harus taat dengan wong tua. Kalau berbakti kepada Allah harus berbakti dengan wong tua. Tapi berbakti dengan wong tua inilah sulit. Taat dengan wong tua inilah sulit. Kenapa sulit? Karena kadang-kadang kita banyak sudah memandang
bukan di sisi perintah Allah, tapi kita galak memandang di sisi kemanusiaan yang ada sama wong tua kita. Wong tua kita tuh hebat mak mano, kurang mak mano, wajar karena manusia, tapi kita harus memandang ini sisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada orang tua kita. Nah ini dikatakan lagi kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat lagi yang lain untuk masalah kesabaran ini wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini ayat juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik selama kita lama sabaru, selama kita bersabar. Tapi ingat, Allah memberikan catatan bi amrina. Allah dengan memberi catatan kita harus tetap bersabar, kita harus tetap bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya pemimpin itu tergantung kita. Kalau kita nak minta pemimpin yang baik ke diri kita. Kalau kita nak mendapatkan pemimpin yang bagus ke diri kita. Kalau manusianya sudah semakin banyak yang bobrok, maka akan mendapatkan pemimpin yang bobrok juga. Kalau manusianya banyak yang maksiat, maka akan mendapatkan pemimpin yang juga hobi maksiat. Kalau manusianya banyak yang berkhianat, banyak yang tidak taat, maka akan mendapatkan pula pemimpin yang khianat, pemimpin yang tidak taat. Makanya kita harus wa ja'alna minhum a'immatan yahduna. Kita akan diberikan oleh Allah salah seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut khair, yang baik, yaqtadi bihim wahum, yang membawa mereka untuk mengikuti para nabi, yahduna bi amrina, pemimpin yang mengajak kita menuju ke hidayat, menuju ke Al-Quran, menuju ke hadis sunnah Nabi Muhammad. Yahduna bi amrina, mereka akan mengajak kita untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala lamma sabaru, ketika kita bersabar menjalankan perintah Allah, menjauhi daripada maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perihal. Jadi ini dalil anna sabr samratuhu imamatun nas. Ini dalil kesabaran ini juga menjadi pemimpinnya manusia. Jadi bapak-bapak, kalau kita ada sifat sabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang pemimpin, dan kita pun juga insya Allah akan menjadi seorang pemimpin yang baik bagi rumah tangga kita. Dari ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan apa dia? Pujian bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dapat pujian dari Allah. Orang yang sabar dapat pujian dari Allah, dipuji oleh Allah. Allah memuji untuk orang-orang yang sabar. Apa pujiannya? Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Pujian dari Allah bagi orang-orang yang sabar. Ini dicontohkan ayat ini ke siapa? Ayat ini ke Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kan terkenal. Kesabaran Nabi Ayub ini kan terkenal bahwasanya Nabi Ayub ini adalah golongan nabi yang termasuk nabi yang sabar, menjalani hidupnya dengan penyakit, dengan sakit. Tapi ingat bapak-bapak, sakitnya Nabi Allah Ayub jangan dibawa ke cerita Israiliyat. Kalau cerita Israiliyat, mereka menceritakan Nabi Ayub itu dia sakit sampai korengan, sampai uletan. Itu bohong. Itu cerita Israiliyat. Mustahil Nabi itu punya sifat wajib.
Apa yang wajib bagi Nabi? Nabi itu wajib harus dia lebih baik dari umatnya. Dan Nabi itu boleh sakit, boleh, tapi tidak boleh sakit yang menjatuhkan harga dirinya. Tidak boleh. Tidak boleh Nabi itu sakit sampai menjatuhkan harga dirinya. Tidak bisa itu. Menjatuhkan derajat kenabiannya tidak bisa. Sampai koreng-korengan, sampai ulet, nyamput ulet dulu kalau nak ibadah, duduk dulu, habis itu balik ke lagi. Itu cerita Israelian untuk menjatuhkan derajat nabinya. Karena kaum Israel ini, kaum atau Bani Israel ini, mereka ini terkenal apa? Terkenal sami'na wa asaina. Bani Israel ini, kami dengar tapi kami maksiat. Ya, kami tahu dia nabi, tapi kami tidak galak nurut. Kami tahu dia nabi, kami nak ngembek yang lemak, yang tak lemak kami tinggalkan. Kami tahu dia nabi, tapi kami bunuh dia. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Bani Israel itu jahatnya mereka. Mereka membunuh para nabinya, yaitu khususnya kaum Yahudi, khususnya kaum Yahudi yang membunuh para nabinya. Nah ini Nabi Allah Ayub alaihissalam dipuji oleh Allah ketika beliau lolos dalam kesabaran, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wajadnahu, yaitu Ayub alaihissalam. Ayub ini keturunan Nabi Ishak, tapi bukan dari Yakub. Nabi Yakub itu punya dulur namanya Is, Ain Yaksod. Ini Nabi Is punya anak namanya Nabi Ayub. Jadi Ayub bin Is bin Ishak. Dia balik-balik jalur ke Nabi Allah Ishak. Karena Nabi Ishak ini adalah kaum daripada bapaknya Bani Israel. Nah ini Nabi Ayub ini adalah cucu, kalau bahasa kita cucu Nabi Ishak. Saya cucu Nabi Ishak, buyutnya Nabi Ibrahim. Nah ini itu Nabi Allah Ayub alaihissalam, dan beliau sabar, kemudian dipuji oleh Allah. Ni'mal abdu ini siapa? Ayub. Ni'mal abdu yaitu Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub ini dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena selama masa sakit selalu kembali kepada Allah. Awwab ni balik. Awwab ni rujuk. Awwabin, orang-orang yang kembali. Salat duha ni sebagian ulama mengatakan salat awwabin. Antara maghrib dan isya ada salat awabin. Apa maksudnya? Karena di waktu duha sama di waktu maghrib dan isya ini banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Waktu duha sama waktu maghrib dan isya banyak orang lalai. Nah, orang melakukan saat itu dengan melakukan sholat sunnah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu orang-orang awabin. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian Allah bagi orang-orang yang sabar. Makanya kalau kita bersabar dipuji oleh Allah. Kemudian orang yang sabar juga dapat rahmat. Apa rahmat dari Allah? Wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa? Di ujung ayat dikatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar dia mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan mendapatkan salawat dari Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun.
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Makanya kita harus bersabar, dan kemudian orang yang sabar juga mendapatkan kecintaan dari Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka, Allah mencintai orang-orang yang sabar, dan orang yang sabar juga mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaan dari Allah untuk orang yang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala selama kita galak bersabar. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi orang yang sabar apa dia? Pahala yang tak kati batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan